Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Dinasti Oktavia, mahasiswi program studi Matematika FMIPA Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai estimasi interval rasio dua variansi yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Statistika Matematika. Jadi, kita akan membandingkan dua buah populasi yang berbeda. Biasanya yang dibandingkan adalah rata-ratanya atau variansinya. Tapi kali ini kita akan membandingkan variansinya. Apakah kedua populasi tersebut sama atau berbeda secara statistik? Kalau bicara statistik, berarti kita bicara tentang sampel. Nah, kita mencoba membandingkan dua populasi berdasarkan dua sampel yang diambil. Misal ada dua buah populasi, ini populasi yang pertama dan ada populasi yang kedua, di mana masing-masing populasi ini mengikuti distribusi normal, yaitu memiliki rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Untuk populasi 1, rata-ratanya mu 1, variansinya sigma 1 kuadrat. Untuk populasi yang kedua, rata-ratanya mu 2, variansinya sigma 2 kuadrat. Dari masing-masing populasi ini kita ambil sampel. Untuk populasi yang pertama kita ambil sampel sebanyak N1. Dari sampel ini bisa kita dapatkan rata-rata disimbolkan dengan X bar dan variansi sampel kita simbolkan dengan S kuadrat. Sama halnya dengan sampel di populasi yang kedua. Untuk membandingkan dua variansi populasi, kita bisa menggunakan teorema dari distribusi sampling. Di situ terdapat teorema mengenai distribusi F yang didukung oleh teorema distribusi chi-square. Teorema tersebut berbunyi, jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi dari sampel acak yang independen, berukuran N1 dan N2 dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka didapat F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat dengan F-nya berdistribusi F dengan derajat bebas nu1, nu2, di mana nu1-nya sama dengan N1 min 1 dan nu2-nya sama dengan N2 min 1. Berikut adalah grafik dari distribusi F. Jika kita ambil luasan sebesar alfa per 2, maka nilai yang di sini adalah F alfa per 2 nu 1, nu 2. Jika di sebelah kiri kita ambil luasan yang sama juga, yaitu sebesar alfa per 2, maka nilai untuk yang di sini F1 min alfa per 2 nu 1, nu 2. Untuk yang di tengah, luasannya sebesar 1 min alfa. Didapat dari total keseluruhannya 1 dikurang 2 dikali alfa per 2. Pada distribusi F juga terdapat formula, yaitu F1 min alfa per 2 nu 1, nu 2 sama dengan 1 per F alfa per 2 nu 2, nu 1. Berdasarkan grafik distribusi F yang tadi, letak F kan terletak di antara F1 min alfa per 2 dan F alfa per 2. Oleh karena itu, bisa kita bentuk menjadi peluang F1 min alfa per 2 nu 1, nu 2 kurang dari F alfa per 2 nu 1, nu 2. Peluangnya sebesar 1 min alfa. Setelah itu, tadi sudah kita dapatkan nilai F dari teorema distribusi sampling, yaitu S1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nilai tersebut kita masukkan ke persamaan, didapat bentuk seperti itu.
Nah, karena kita ingin mencari perbandingan variansi populasi, yaitu sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, maka semuanya kita bagi dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Didapatlah bentuk seperti baris ketiga ini. Karena tadi bentuknya masih 1 per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, maka persamaannya kita balik menjadi P S1 kuadrat per S2 kuadrat per F1 min alfa per 2 nu 1, nu 2 lebih dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih dari S1 kuadrat per S2 kuadrat per F alfa per 2 nu 1, nu 2 sama dengan 1 min alfa. Lalu kita balik arah ketidaksamaannya, didapat persamaan seperti ini. Setelah itu kita ubah yang F1 min alfa per 2 nu 1, nu 2 itu menjadi ke bentuk F alfa per 2 supaya memudahkan kita dalam membaca tabel F nanti. Karena tadi sudah didapat nilainya 1 per F alfa per 2, lalu derajat bebasnya dibalik, maka didapat persamaannya seperti berikut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa selang keyakinan 1 min alfa kali 100% untuk rasio 2 variansi populasi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat diberikan oleh persamaan berikut ini, di mana S1 kuadrat dan S2 kuadratnya menyatakan variansi sampel yang saling bebas, masing-masing berukuran N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi yang berdistribusi normal. F alfa per 2 nu 1, nu 2 dan F alfa per 2 derajat bebas nu 2, nu 1 menyatakan nilai-nilai distribusi F sehingga luas kurva di sebelah kanan sebesar alfa per 2 dengan derajat kebebasan nu 1 sama dengan N1 min 1 dan nu 2 nya sama dengan N2 min 1. Untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas, akan diberikan contoh soal tentang materi tersebut. Contoh soal yang pertama, suatu ujian saringan masuk yang telah dibakukan dalam mata pelajaran matematika diberikan kepada 25 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Siswa laki-laki mendapat nilai rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Sedangkan siswa perempuan mendapat nilai rata-rata 78 dengan simpangan baku 7. Hitunglah selang keyakinan 98% untuk rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat dan sigma 1 per sigma 2, di mana sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat masing-masing menyatakan variansi populasi nilai siswa laki-laki dan perempuan yang telah mengambil ujian tersebut. Dari soal bisa kita tuliskan yang diketahui. Dari soal kita ketahui bahwa N1 yang menyatakan jumlah sampel siswa laki-laki yaitu 25 dan N2-nya untuk yang perempuan yaitu sebanyak 16. Dari soal juga diketahui bahwa rata-rata dari masing-masing sampel untuk yang laki-laki 82, untuk yang perempuan 78. Diketahui juga simpangan baku untuk laki-laki 8 dan simpangan baku untuk perempuan 7. Nah, karena N-nya sudah kita ketahui tadi, bisa kita hitung nu 1 dan nu 2-nya. Seperti yang kita tahu, rumus nu itu adalah N-1, maka didapat nu 1-nya 25 min 1 yaitu 24 dan nu 2-nya 16 min 1 yaitu 15. Nu 1 dan nu 2 ini adalah derajat bebas yang akan nanti kita gunakan untuk membaca tabel distribusi F. Setelah itu,
kita butuhkan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Jadi seperti yang diketahui di soal, S1-nya 8, S2-nya 7. Berarti 8 kuadrat per 7 kuadrat didapat 1,3061. Berikut adalah ilustrasinya. Jadi ada dua populasi siswa laki-laki dan perempuan. Di antara populasi itu diambil sampel sebanyak 25 untuk yang laki-laki dan 16 untuk yang perempuan. Masing-masing memiliki rata-rata dan variansi yang berbeda. Selanjutnya akan kita hitung nilai alfa per 2. Didapat dari, tadi kan di soal diketahui 98%. Berarti 98% itu adalah 1 min alfa dikali 100%. Persennya dicoret menjadi 1 min alfa sama dengan 98 per 100 sama dengan 0,98. Alfanya berarti 0,02. Nah, yang kita carikan alfa per 2, berarti alfa per 2-nya 0,01. Setelah diketahui alfa per 2-nya, bisa kita cari nilai dari F alfa per 2 nu1, nu2. Alfa per 2-nya 0,01, nu1, nu2-nya juga udah kita hitung tadi di awal. Untuk mendapatkan nilai yang 3,29 ini, kita bisa melihat tabel distribusi F. Nah, ini adalah tabelnya. Karena yang mau kita cari itu alfa per 2-nya 0,01, maka kita menggunakan tabel F yang 0,01 juga. Nu1-nya 24, itu yang atas 24. Nu2-nya 15, berarti nilai F-nya 3,29. Untuk yang baris kedua, itu kan kebalik. Nu1-nya 15, Nu2-nya 24. Hasilnya juga berbeda, jadi kita lihat di tabel yang itu dapat 2,89. Setelah kita mendapat hasil yang tadi, kita masukkan ke persamaan yang awal. S1 kuadrat per S2 kuadratnya kan tadi 1,3061. F alfa per 2 nu1, nu2-nya 3,29. F alfa per 2 nu2, nu1-nya 2,89. Lalu kita hitung, didapat hasil 0,397 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 3,775. Itu merupakan selang kepercayaan 98% untuk sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, gimana kalau misal yang ditanya itu adalah sigma 1 per sigma 2? Sebenarnya kalau yang ditanya itu hanya diakarkan dari hasilnya saja. Jadi seperti itu. Ini contoh soal yang kedua. Dua produsen batu bata diuji apakah memiliki konsistensi produk dengan membandingkan varian sampel yang diambil dari kedua populasi produk masing-masing berukuran N1 sama dengan 16 dan N2 sama dengan 12. Dari pengukuran sampel ini didapat variansi 1-nya 9 dan variansi 2-nya 2. Hitunglah selang keyakinan 90% untuk rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Sama seperti soal sebelumnya, kita tulis dulu yang diketahui dari soal itu apa aja. Di situ udah jelas N-nya dan variansinya. Karena sudah didapat N-nya, bisa kita cari juga nu-nya. Nah, setelah itu kita cari juga S1 kuadrat per S2 kuadratnya. Didapat 4,5. Nah, disoalkan juga tadi diketahui selang kepercayaan 90% ya, berarti itu kan 1 min alfa dikali 100%. Sama seperti tadi, kita mencari nilai alfanya dulu. Setelah itu dicari alfa per 2-nya, didapat 0,05. Setelah didapat alfa per 2, kita cari F alfa per 2 nu1, nu2 dan F alfa per 2 nu2, nu1.
Kita lagi-lagi menggunakan tabel distribusi F, tapi kali ini menggunakan tabel F yang 0,05 karena menyesuaikan nilai alfa per 2-nya. Nah, dari sini yang dimintakan μ1-nya 15, μ2-nya 11. Berarti nilai F-nya itu kita tarik garis didapat 2,72. Untuk yang bawahnya itu kebalikannya, μ1-nya 11, μ2-nya 15 didapat 2,51. Setelah didapat hasilnya, kita masukkan ke persamaan, lalu dihitung, didapat hasilnya 1,654 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 11,295. Jadi kesimpulannya untuk selang kepercayaan 90%, untuk rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat didapat hasil seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.